Hai, Assalamualaikum. Kita dari kelompok diabetes mellitus. Sekarang kita akan melakukan penyuluhan kepada keluarga pasien mengenai diabetes mellitus. Di sini saya Alda sebagai pemberi materi, Saya Cindy sebagai moderator. Saya Pia sebagai konsulen. saya Meli Saya Utami. Saya Siti sebagai partisipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan melakukan penyuluhan mengenai diabetes mellitus. Nah, untuk mempersingkat waktu ya ibu-ibu, jadi langsung aja saya kepada rekan saya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Oke, baik ibu-ibu, ini adalah leafletnya, boleh dilihat-lihat ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang diabetes mellitus. Sebelumnya ibu-ibu ada yang udah tahu apa itu diabetes mellitus? Belum? Jadi ya ibu-ibu, diabetes mellitus itu adalah sebuah penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif ya ibu-ibu. Ya. Jadi apa itu insulin? Jadi insulin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang normal. Insulin memasukkan gula ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi ya ibu-ibu. Ya. Terus selanjutnya penyebab dari diabetes mellitus yaitu bisa dari keturunan, dari usia, dari kegemukan, dari kehilangan insulin dan obat-obatan, dari alkoholisme, kurang gerak ya ibu-ibu. Terus di sini ada komplikasi, dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada komplikasi akut dan komplikasi diabetik, komplikasi kronis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda dan gejala. Tanda dan gejala secara sering merasa haus, terus sering kencing terutama di malam hari, terus pandangan menjadi kabur, sering merasa lelah tanpa sebab dan jelas dan mengantuk, penurunan berat badan, kulit terasa kering, sering menderita sariawan atau infeksi misalnya bisul yang sulit sembuh. Terus mati rasa atau kesemutan di kaki dan tangan, mual dan muntah. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang makanan yang dipantang. Di sini ada jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Contohnya, manisnya buah, gula pasir, susu kental manis, madu, abon, kecap, sirup, es krim. Terus jenis makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi kayak nasi ya ibu-ibu, karena dalam nasi itu kadar glukosanya tinggi apalagi masih hangat dimakannya. Terus di sini ada singkong, roti, telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang tanah, dan ikan. Terus di sini kita akan membahas tentang penata laksanaan atau perawatan diabetes ya. Cara perawatan diabetes mellitus di rumah ini sangat dianjurkan karena pengobatan dan perawatan DM itu membutuhkan waktu yang lama ya. Cara perawatan pasien DM di rumah: minum obat secara teratur sesuai program. Kedua, diet yang tepat. Ketiga, olahraga yang teratur. Keempat, kontrol gula darah teratur. Kelima, pencegahan komplikasi. Nah, alhamdulillah ya ibu-ibu, materi yang saya sampaikan telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materi mengenai diabetes mellitus.
untuk selanjutnya saya akan bertanya nih kepada ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi yang telah rekan saya sampaikan? Mungkin ada yang belum mengerti, ada yang belum paham, boleh. Ada Bu. Ibu bagaimana ya cara perawatan DM? Perawatan luka diabetes mellitus ya, Bu? Ibu namanya ibu siapa? Ibu Meli. Oke, nah saya akan menampung 2 pertanyaan, jadi boleh kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya Bu mau bertanya, apa saja makanan yang boleh dikonsumsi? Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Siti Maswati. Ibu Siti Maswati. Langsung aja jawab ya. Oke, baik ibu-ibu ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Meli ya Bu ya. Tadi cara perawatan luka diabetes mellitus gimana? Nah, yang pertama yang harus ibu perhatikan adalah bersihkan luka secara berkala atau sering gitu, sesering mungkin luka itu dibersihkan. Kemudian kurangi tekanan pada luka, kontrol kadar gula darahnya, hindari kotoran Bu. Jadi kalau misal ibu ada keluarga yang punya diabetes mellitus, kalau misalnya mau keluar rumah boleh ditutupin, tapi kalau di rumah dibuka aja gitu. Kemudian harus dijaga juga kebersihan lukanya ya Bu. Mungkin segitu aja jawaban untuk Ibu Meli. Kemudian lanjut ke pertanyaan Ibu Imas, katanya makanan apa saja yang boleh dimakan sama pasien diabetes mellitus. Nah, ada beberapa di sini Bu. Yang pertama ada kol, tomat, kangkung, bayam, buahnya itu jeruk, oyong, kacang panjang, pisang, labu siam. Mungkin itu yang bisa dikonsumsi ya Bu ya, sama pasien yang mempunyai riwayat diabetes mellitus. Nah, tadi kalau misal makanan yang dibolehkan tapi harus dibatasi tadi udah disampaikan oleh pemateri ya. Jadi ibu juga sudah tahu mungkin. Ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah, jadi ibu-ibu kesimpulan dari penyuluhan kali ini adalah diabetes mellitus merupakan penyakit karena kadar glukosa yang sangat tinggi. Penyebabnya itu tadi ada keturunan, usia, kegemukan, dan lain-lain. Kemudian komplikasinya ada akut, diabetik, dan kronik. Gejalanya itu sering merasa haus, sering bikin malam, penurunan berat badan, dan lain-lain. Makanan yang tidak boleh dikonsumsi, manisan buah, madu, gula, dan lain-lain. Makanan yang dibatasi itu tadi ada nasi, telur, tempe, dan ikan. Nah, untuk penata laksanaannya untuk di rumah itu minum obat yang teratur, olahraga teratur, rajin kontrol kadar gula darah. Nah, mungkin untuk penyuluhan kali ini mengenai diabetes mellitus saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dari rekan-rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok diabetes mellitus telah selesai dan berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.